Teman-teman lanjut ya, kita bahas untuk yang CPO. Jadi ada STAA, TAPG, DSNG, dan kawan-kawannya. Nah, kita start dari STAA. Iya, ini si STAA itu ngapain? Nah, eh, di sini sebenarnya ada, kita bilangnya ada minor lah ya. Ups, ada minor mana nih? Nah, ini ya. Ya kita bilangnya ini ya minor resistant lah ya. Di 1490 gitu kan. Nah ini kalaupun turun ya yang harus dipantau adalah 1475-nya nih. Kalau turun lagi ke bawah berarti memang dia ini ada melakukan yang potensi koreksinya agak sedikit jauh ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti turun, nah ini harus diupdate. Tapi ya kalau based on structure yang terbentuk, nah ini potensi naik lagi masih ada, apalagi stochastic slow-nya naik gitu ya. Jadi yang bilang CPO naik ya thank you ya. Jadi memang cukup menarik ya salah satunya untuk STAA. Tapi kalau dilihat dari pergerakan harga naiknya ya udah dari 4 Juli lah naiknya 140% ya. Kemudian di sini totalnya jadi 98%. Ya kalau kita anggap ini ngomongin structure naik ya ini masih berpotensi naik. Sama tinggal dilihat dari apanya, dilihat dari foreign flow-nya nih untuk STAA. Oke, masih ada buangannya dikit. Tapi tetap dipantau ya kalau misalnya besok beberapa hari lagi lanjut buang ya ini kita nggak tahu soalnya dia peaknya atau pucuknya di mana. Jadi seandainya dia masih bisa bertahan di atas 1745 ya pergerakan harga kenaikan potensi naiknya lagi STA masih ada gitu ya. Gitu tak bahasin dari foreign flow aja dah. Tapi kalau misalnya kelihatannya begini sih, ini masih ada potensi mau naik lagi gitu ya. Tetap ya pasang SL-nya ya antisipasi. Kalau misalnya nanti tiba-tiba harganya turun lebih dalam, apa yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Terus TAPG ya. Nah, TAPG. Nah, TAPG naiknya 4% ya. Ini cakep banget ya. Jadi hampir nyentuh area resisten di 1580, terbang langsung harganya ya. Sini juga nih, ya kan? Nah, terus apa nih? Terus apa nih? Terus apa nih? Nah, kalau misalnya kita ngelihat pergerakan ini solid ya, klaim 1745-nya masih solid banget ya. Ada nih potensi next untuk ke 1860 gitu ya. Jadi ini masih bullish banget. Kalau misalnya total juga masih 11-10% ya. Gitu. Oh dia konsepnya begini ya. Bawa rata, bawa turun di sini. Nah, karena ini pergerakannya solid ya teman-teman ya. Ini potensi kalau misalnya teman-teman entry untuk ngejar di 1860 juga masih ada gitu. Tapi tetap consider kalau misalnya teman-teman entry dan masuk keluarlah di 1745 seandainya terjadi penurunan harga dari TAPG ya. Nah, di sini untuk TAPG, nah masuk lagi kan asingnya. Jadi bagusnya kayak gitu ya. Jadi kita ngelihat wah asingnya beberapa hari ke bawah sama di waktu hari ini asingnya masuknya berlipat nih, berlipat lebih besar. So potensial untuk kembali TAPG naik tuh masih kelihatan gitu dan juga sebenarnya tercermin daripada stochastic slow-nya dan candlestick-nya yang terbentuk candle-nya candle solid ya. Gitu. Oke. Oke. DSNG ya next-nya. Nah, untuk DSNG nah ini yang menurutku agak-agak ya mengecoh lah ya di sini. Nah, untuk DSNG perhatikan di 1625-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya 1625-nya itu eh, dia turun ke bawah nih, ibaratnya nih, dia turun di bawah 1625, maka ya teman-teman akan melihat potensi untuk retest lagi ke 1535 gitu. Jadi harus diperhatikan bahwa kita harus ngelihat yang namanya DSNG ini bukannya ini ya. Dharma Satya Nusantara bukannya bukannya farmasi ya? Ulala. Setahu Dharma Satya tuh farmasi, bukan ya? Nah, jadi kalau DSNG itu farmasi, ya mungkin ini ya, D, 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 DGNS. Oke, sorry DGNS ya. Oke, oh itu DGNS. Oke, ya udah. Jadi
Lanjut ya, sorry. Jadi ya kalau misalnya memang dia masih bisa bertahan, kalaupun koreksi di 16.25, masih ada potensi gitu kan. Masih ada potensi untuk naik lagi. Tapi ya kita tinggal lihat aja dulu untuk di DSNG ini. Nah, akumnya asingnya mulai akum ya. Asingnya mulai akum. Nah, tapi lihat nih konsisten nggak nih? Gitu ya. Tapi yang menarik kan sebenarnya ya itu tadi. Asingnya masuk tapi harganya ketekan koreksi gitu ya. Jadi kalau misalnya besok masih masuk, ya potensi mungkin sama ya ditarik dulu. Tapi kalau misalnya 2 hari 3 hari konsisten, nah teman-teman bisa ngeliat dalam jangka waktu pendek sebenarnya yang namanya DSNG itu kembali lagi naik gitu ya. Gini, karena ini bagus nih masuk dalam kategori area supportnya ya, dan di sini mantul nih stochastic slow-nya gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk DSNG. Kemudian NSSS gitu ya. Nah, untuk NSSS ini ya simpelnya gini ya, kita hilangkan dulu semuanya, terus teman-teman lihat pergerakannya dari Januari 2025 170%. Kalau misalnya year to date ya year to date-nya 140%. Jadi mungkin teman-teman bisa pasang rem untuk yang DSNG ya. DSNG, NSSS. Kenapa ya? Karena yang pertama udah tinggi, gerakannya juga cukup relatif korektif. Ya, kalau dilihat dari sini bisa naik gak? Ya ini bisa naik. Kenapa? Karena solid ya, resistennya disentuh. Gitu. Tapi ya kalau misalnya nggak yakin ya silahkan mendingan nggak usah dibeli. Tapi kalau yang udah punya di bawah, coba pantau untuk tidak dalam beberapa hari ke depan yang namanya si NSSS ini masih bisa naik ke atas gitu aja sih. Jadi jangan sampai lewat dari 496, kurang lebih gitu ya. Oke. Terus nextnya lagi di sini dah. Nah, ini masih lanjut akum ya. Justru berarti wah positif dong Mas. Iya, jadinya positif gitu ya. Ya berarti potensi yang namanya si DSNG DNSS NSSS itu masih ada potensi naik. Kenapa? Karena ya aslinya kompak ya, beli terus gitu. Ini yang salah satu yang menarik gitu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk N triple S. Masih menarik ya ternyata ya. Dari 1, 2, 3, 4 ya ternyata masih 4-4-nya menarik ya. Tapi mungkin kalau dari segi harga ya untuk day trade masih oke lah. Nah, Ali ini juga menarik ya. Naiknya masih kecil. Ya meskipun balik lagi ya, tetap Mas Emon tetap yang pertama yang bilangin konservatif bahwa dari 11 April naiknya ya kurang lebih udah 47%-an. Ya masih agak lumayan kecil lah. Nggak terlalu gede lah ya. Jadi kalau misalnya pengen masuk Ali, ya ini mungkin bisa juga. Mungkin ngejar target ke 8.300 ya, previous support resisten areanya gitu kan. Nah, di sini karena naiknya tinggi ya, stochastic slow-nya juga bagus. Potensi untuk naik lagi masih ada nih untuk yang namanya AA, LI ya. Gitu. Sama kalau misalnya teman-teman lihat juga untuk AA, LI, nah akumnya masih gas terus ya. Masih masuk terus. Jadi ya mungkin masih menarik ya tadi kayak yang nge-request tadi ya. Ini relatif menarik. And then kalau misalnya teman-teman cek si Ali ini, ya ini harganya bagus banget ya kalau based on structure juga. Jadi memang sempat ya dibawa ke bawah, tapi ya overall teman-teman bisa lihat dia membentuk sebuah area yang sideway nih sebelum naik. Jadi bagus banget kalau kita ngelihat ada akumulasi dari asing dan juga momentumnya dari stochastic slow udah mulai naik gitu ya. Nah ini udah oke banget gitu ya. Oke. Next kita bahas ke SMSS ya. Selamat Sampurna bukan sih ini? SSMS ya kalau nggak salah ya. Oh, sawit sumber mas. Oke. SSMS ya. Ini tak ganti dulu SSMS ya. Nah, oke. So, SSMS, nah ini yang perlu diperhatikan 1.600-nya nih ya. Kalau dia nggak bisa klaim, ya, ini potensi untuk turun ke bawah lanjut nih ya. Tapi ya seandainya dia bisa klaim di atas ini, nah ini bagus banget ya. Gitu aja sih palingan. Jadi perhatikan dua area. Ya,
antara 1525 sebagai supportnya yang harus dijaga, sama 1600 kalau dia memang mau naik lebih tinggi. Itu aja sih, dua arahnya ya. Nah, terus apa lagi nih? Ya tinggal dilihat SSMS. Asingnya apa? Nah, buang ya. Mulai distribusinya kapan? Mulai distribusi sejak tanggal 11 nih. Konsisten untuk buang terus. Jadi, seandainya teman-teman melihat harga yang namanya SSMS itu turun, ya udah tahu nih, oh ternyata asingnya kembali melakukan yang namanya distribusi gitu ya. Sama ya ya kalau misalnya ternyata harga masih bisa dibawa ditahan justru di 1600, ya ini bagus banget ya. Tapi ya itu tadi ya, antisipasi jika harganya kembali koreksi ke 1525. Oke, nextnya BWPT ya. Ini kayaknya menarik yang agak kecil ya sahamnya ya. Jadi BWPT juga udah sempat, nah nih, udah sempat repot banget ya di sini, udah rame ya, udah sering juga kena rekom si BWPT. Nah, kita coba cek dari asingnya dulu ya. Nih siapa pembawa gebrakannya. Nah, asingnya masuk, harganya turun. Nah, ini menarik ya. Ingat, asingnya masuk, harganya turun. Nah, ini yang menarik. Jadi, kenapa ya kalau misalnya asingnya masuk, harganya turun, tandanya yang jualan retailnya. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Nah, ya, tapi tetap ya, hati-hati ya, harga sahamnya kecil ya. Jadi, yang masuk siapa? ZP sama PD. Nah, PD-nya mungkin mix ya, institusi, BB sama aku masuk. Nah, lihat yang dagang. XLYP ya, ini naik lagi nih. Kena FOMO lagi nih pasti nih. Jadi BPT berpotensi naik juga, tapi tetap ingat ya, suka relatif banding-bandingan begini nih ya. Gitu karakternya nih. Suka ngasih ekor, jadi kalau ya teman-teman ngelihat yang namanya dia itu turun, tetap harus antisipasi di bawah 144. Tapi ya kalau misalnya dikasih naik karena ini jelas banget ya XLYP-nya buang, ya udah congratulations yang udah dapet di bawah atau yang udah beli kemarin atau yang ngejar beli gitu ya. Tapi tetap yang ngejar beli hari ini pasang SL-nya jangan lupa. Kenapa? Karena kalau saham kapitalisasinya kecil ya ada potensi gampang untuk dibanting lebih dalam gitu ya. Jadi cukup menarik. Kalau mau entry juga targetkan masih 155 juga, 155 156 juga masih achievable ya kurang lebih gitu. Terus yang terakhir GZCO ya, GZCO. GZCO ya. Target BPT. Tadi udah tak sampaikan. Nah, untuk GZCO next-nya itu, nah ini bagus banget nih ya. Ini ya meskipun tetap ya saham-saham under di 200-an lah ya. Masih gampang digoreng untuk naik. Tapi ya kalau di sini strukturnya bagusnya dia masih creating yang namanya another higher lows. Terus teman-teman lihat lagi, wah bagus sih Mas Simon nih. Kenapa tuh? Karena dia break nih dari 310, ya kan? Ini karakternya berubah lagi nih, yang darinya turun mau naik lagi ke atas. Betul gak? Betul. Tandanya kalau misalnya memang si yang namanya gadget CO ini ya teman-teman ya, ini gimana? Nah ini, kalau namanya si GZCO ini masih benar-benar mau naik ya dan kenaikannya solid ya, yang didukung sama stochastic slow juga yang sudah GC ya, golden crossing up ya. Ini potensi untuk naik ke atas lagi masih ada gitu ya, untuk ke 334 lah at least. Gitu, oke. Ini bagus banget ya, menarik. Tapi tetap lihat ya, tetap lihat kalau kenaikan aslinya tuh year to date lah ya, itu udah 190%. Bisa dimanfaatkan kenaikannya bisa, tapi tetap teman-teman sudah tahu caranya pasang rem. Karena udah tahu kemarin udah tak jelasin, kalau misalnya masih dikasih momentum naik, udah manfaatkan aja nggak apa-apa. Tapi jangan lupa pasang rem, oke? Gitu. Nah, untuk si GZCO ya, nah asingnya tiba-tiba kembali masuk ya. Nah, jadi apa? Jadi, ya ini bagus gak? Ya ini bagus gitu ya. Ya ada yang nopang lah, asingnya nopang lagi masuk. Lumayan ya, oke ya. Sama kita lihat ya, GZCO untuk pergerakan hari ini, apakah retailnya buang, ternyata si aku masuk gede, si XL-nya tetap ngikut, ya mungkin nggak terlalu tinggi besok naiknya, tapi bagusnya YP, ada buangan, AZ, udah ya, CP-nya, XC-nya nggak ada ya, XC-nya beli. Yang gede di sini aku lah, si aku belinya gede ya, gitu kurang lebih. Jadi mungkin ya,
beberapa bakal akan banyak yang naik. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk update dari saham-saham CPO ya. Jadi beberapa menarik ya, yang kayak kecil-kecil nih. BPTGZCO ya, STAA sama TAPG juga lumayan relatif menarik lah daripada yang agak-agak gede gitu ya. Oke.